Halo, welcome back to my channel. Kali ini aku mau review film The Great Hypnotist. Film bergenre drama, thriller, dan misteri. Film ini berkisah tentang Dr. Sue, seorang hipnoterapis atau bisa dibilang psikiater sukses. Suatu hari, dia mendapat seorang pasien yaitu Nona Ren. Dari sinilah konflik itu dimulai. Tanpa Dr. Sue sadari, dia pun ikut masuk ke masa lalu yang membuat traumanya bermunculan. Makin lama, kelihatan kalau sebenarnya Nona Ren ini menyamar jadi pasien untuk menyembuhkan trauma masa lalunya Dr. Sue, yang ternyata juga berkaitan dengan masa lalu Nona Ren. Penasaran? Yuk kita langsung ke pembahasannya aja. Dimulai dengan adegan yang lumayan creepy. Seorang wanita parubaya bersama seorang gadis kecil terus berusaha bersembunyi dari kejaran seorang wanita muda yang seperti ingin mengambil anaknya. Hingga wanita itu masuk ke ruangan Dr. Sue. Dr. Sue ini seorang hipnoterapis, yang berarti wanita itu ialah pasiennya. Dan kejadian yang dilihat serta dirasakan wanita itu bagian dari hipnoterapi yang sedang dijalankan Dr. Sue. Metode yang digunakan Dr. Sue cukup keras, hingga alam bawah sadar wanita itu terpukul sangat hebat untuk menerima kenyataan kalau anaknya telah pergi jauh. Dan video kasus wanita itu dipakai Dr. Sue untuk menjelaskan metode yang dia gunakan ke seluruh mahasiswa yang hadir di sana. Di tengah presentasi, seorang wanita parubaya masuk dan melihat Dr. Sue. Wanita ini bernama Profesor Fang. Profesor Fang meminta Dr. Sue untuk merawat seorang pasien. Profesor Fang menjelaskan sedikit identitas dan gejala penyakit pasien itu. Pasien ini bernama Ren Xiaoyan, atau biar lebih mudah kita sebut aja Nona Ren. Profesor Fang juga menjelaskan penanganan awal untuk penyembuhan diserahkan ke Dr. Shenli. Tapi karena Dr. Shenli merasa tidak mampu karena Nona Ren dianggap terlalu logis dan tidak ditemukan kesalahan. Dr. Sue penasaran apa sebenarnya penyakitnya. Profesor Fang menjawab kalau Nona Ren ini mampu melihat hantu. Profesor Fang meminta Dr. Sue untuk tidak meremehkan kasus itu karena sebenarnya ini kasus yang sangat rumit. Di tengah malam, di kantor Dr. Sue tiba-tiba kedatangan Nona Ren yang dimaksud Profesor Fang. Dengan berat hati, Dr. Sue menyuruh asistennya untuk mempersilahkan Nona Ren masuk. Tapi, panggilan asisten itu tidak digubris Nona Ren. Akhirnya, Dr. Sue sendiri yang turun tangan. Nona Ren terus memperhatikan denting jam hingga dia tanpa sadar terus memunggungi Dr. Sue. Melihatnya, Dr. Sue merasa aneh. Nona Ren bertanya, apa Dr. Sue menyadari keanehan jam itu? Karena Dr. Sue sebelumnya tahu kasus Nona Ren, jadi dia menganggap biasa ucapan Nona Ren. Nona Ren berkata kalau dia menemukan kalau yang aneh itu jamnya. Dia pun merubah jam itu. Dr. Sue mempersilahkan Nona Ren masuk. Dengan alasan ingin melihat pekerja renovasi di lantai atas, Dr. Sue membawa dokumen rujukan dari Dr. Shenli. Dia menanyakan perihal Nona Ren. Dr. Shenli memberitahunya kalau ada yang tidak beres dengan Nona Ren. Dr. Sue mendengarkan cerita Dr. Shenli. Flashback saat Dr. Shenli bertemu Nona Ren. Dr. Shenli berusaha membuat Nona Ren menceritakan apa yang dia rasakan, tapi langsung ditolak keras Nona Ren karena dia merasa tidak sakit. Hingga Dr. Shenli menyadari keanehan Nona Ren. Dan dia memberitahunya ke Dr. Sue. Dr. Sue menganggap Dr. Shenli terlalu sensitif hingga beranggapan Nona Ren tahu rahasianya. Dr. Shenli menyuruh Dr. Sue menyerah menangani kasus Nona Ren. Tapi ini justru menimbulkan rasa tertantang untuk menangani kasus ini. Dr. Sue kembali ke ruangannya. Dia terus memperhatikan tingkah laku Nona Ren. Nona Ren merasa marah karena Dr. Sue tidak percaya padanya, dan dia merasa tidak gila karena telah melihat hantu.
Dr. Su memulai konsultasinya, meminta Nona Ren bercerita, tapi Nona Ren terlihat ragu-ragu. Akhirnya, Nona Ren mulai bercerita tentang sebuah kelereng di bawah tempat tidurnya. Di saat itu, dia melihat seorang nenek di sana. Dia turun ke lantai bawah, yang ternyata kediaman si nenek. Dia melihat kesulitan seluruh keluarga si nenek dan berusaha membantu menemukan maksud dari si nenek. Dr. Su yang mendengarnya tidak percaya. Saat dia memberikan hasil analisanya, bersamaan Nona Ren berkata kalau hasilnya dia mengalami deja vu. Dr. Su terkejut mendengarnya. Nona Ren berkata tidak penting apa yang aku lihat itu hantu. Pertanyaannya, kenapa dia bisa melihat mereka? Dr. Su meminta Nona Ren menceritakan pengalaman yang membekas dalam ingatannya. Dia bercerita saat dia ulang tahun, dia pulang menaiki bus. Dia merasakan keanehan supir bus itu. Di jalan, dia bertemu gadis kecil yang menangis. Gadis kecil itu ternyata korban tabrak lari, dan seolah memberi petunjuk kalau bus itulah yang telah menabraknya. Dr. Su menganggap kalau apa yang dikatakan Nona Ren itu seperti mengedit kejadian yang tidak berkaitan dan membuatnya berhubungan dan memiliki arti. Nona Ren tidak terima dan dia memberikan bukti sebuah potongan koran tentang berita itu. Dr. Su yang melihat koran itu seperti menyadari sesuatu. Dr. Su menjadi tidak sabar, meminta Nona Ren menceritakan tentang dirinya. Nona Ren berusaha menolak, tapi Dr. Su meyakinkan Nona Ren dengan menggunakan alasan orang tua angkatnya. Akhirnya, Nona Ren memberanikan diri memulai cerita saat dia berusia 4 tahun. Di taman bermain, ibu Nona Ren menyelipkan sebuah surat di sakunya sebelum dia menaiki kemudi putar, hingga dia berakhir tinggal di panti asuhan, dan tahu kalau surat itu surat bunuh diri orang tuanya. Dr. Su mencoba menganalisa perkataan Nona Ren. Di saat itu, Dr. Su mendapat kiriman dokumen dari Tuan Mo. Nona Ren curiga dengan gelagat Dr. Su setelah menerima dokumen itu. Demi menghilangkan kecurigaan Nona Ren, Dr. Su meninggalkan dokumennya dan berpura-pura ke toilet. Di toilet, Dr. Su menceritakan kecurigaannya ke Tuan Mo. Di saat itu, dia melihat air di wastafel tumpah hingga menggenangi lantai. Seketika, ekspresi Dr. Su berubah seperti ketakutan. Dr. Su kembali ke ruangannya melihat Nona Ren membuka hasil analisa konsultasinya. Dr. Su menjadi tidak suka. Dr. Su seperti sedikit memaksa Nona Ren untuk melakukan hipnoterapi. Nona Ren yang gelisah akhirnya menyetujuinya. Dr. Su memulai hipnoterapinya. Dia mencoba menenangkan Nona Ren dan memintanya bercerita apa yang dia lihat. Ada sedikit keanehan di saat Nona Ren berjalan ke pintu itu. Dia melihat tangannya terluka dan menyadari sesuatu. Di saat itu juga, tiba-tiba lampu di ruang kerja Dr. Su redup perlahan. Nona Ren bercerita apa yang dilihatnya mulai dari air, kamar nomor 502, danau besar, dan jembatan. Dr. Su mencatat apa yang telah diucapkan Nona Ren. Hingga saat dia selesai menerus jembatan, dia seolah masuk ke alam bawah sadar Nona Ren dan melihat Nona Ren mendorongnya hingga terjatuh ke danau. Dr. Su merasa tercekik akan perasaan itu, hingga tiba-tiba dia sadar dengan keringat di sekujur tubuhnya. Dr. Su marah besar ke Nona Ren, merasa dirinya dipermainkan Nona Ren. Dr. Su yang mendapat fax dari Tuan Mo mulai menyerang balik Nona Ren dan mengatakan fakta-fakta kalau semua yang dikatakannya itu bohong. Nona Ren berusaha mengingat lagi kejadian di saat dia berumur 4 tahun. Dr. Su berkata apa yang ditakutinya itu ialah masa lalu yang berakibat ingatan saling tumpang tindih. Saat tersadar, Nona Ren menangis.
Dr. Su meminta Nona Ren untuk tidak berbohong lagi. Nona Ren bersikeras kalau apa yang dikatakannya itu bukanlah kebohongan. Tapi saat Dr. Su mengungkit tentang tunangannya, seketika dia panik dan ingin segera pergi. Dr. Su yang melihatnya menyuruh Nona Ren pulang ke rumah. Di depan pintu kantor Dr. Su, Nona Ren seperti dibawa kembali ke masa lalu saat dia pertama kali bertemu tunangannya. Hingga dirinya yang terbangun di peti mati yang sama dengan tunangannya. Dr. Su penasaran bagaimana tunangannya itu meninggal, tapi dia tidak mendapat jawaban apapun dari Nona Ren. Ternyata secara tidak sadar Nona Ren telah dihipnotis Dr. Su lagi. Akhirnya, Nona Ren berkata kalau tunangannya meninggal karena tabrakan mobil 8 tahun yang lalu. Dr. Su menyadari kalau sepertinya Nona Ren ini tidak ingin menyembuhkan diri dari halusinasi melihat hantu karena Nona Ren ingin melihat lagi tunangannya. Nona Ren tidak terima, dia berusaha memancing emosi Dr. Su dengan berkata kalau dia melihat seorang pria dan wanita di pintu masuk. Dr. Su marah karena Nona Ren terus saja berkata melihat hantu. Tapi saat dia mendengar Nona Ren menjelaskan ciri-ciri mereka, seketika Dr. Su panik dan ingin bergegas pergi. Tapi dihalangi Nona Ren. Nona Ren berkata mereka meminta Dr. Su berhenti untuk menyakiti diri sendiri. Dr. Su seperti menyimpan traumanya sendirian. Di saat Dr. Su mulai tenang, dia melihat hal yang selalu menjadi ketakutan terbesarnya, yaitu air. Ketika pikirannya sedang kacau, Nona Ren mendorong Dr. Su hingga terjatuh ke danau, dan Dr. Su seperti kembali ke masa lalunya. Dimulai dengan ruangan nomor 502, di saat dia bersama tunangannya. Dr. Su minum hingga mabuk. Di jembatan, tunangannya terus menyuruhnya untuk fokus menyetir, tapi Dr. Su malah menganggap remeh hingga mereka menabrak pembatas jalan dan terjatuh ke danau. Dr. Su terus berusaha menyelamatkan tunangannya, tapi tetap tidak berhasil. Ternyata Dr. Su telah dihipnotis Nona Ren. Nona Ren berusaha mengungkapkan apa yang terus disembunyikan Dr. Su. Dr. Su merasa bersalah karena telah membunuh mereka. Nona Ren berkata kalau si pria telah memaafkannya dan si wanita akan terus mencintainya. Dr. Su meminta Nona Ren untuk menyampaikan ke si wanita kalau dia akan tetap mencintainya. Melihat Dr. Su yang sudah mulai bisa memaafkan diri sendiri, ingin mengembalikan kesadaran Dr. Su seperti semula dan meminta Dr. Su untuk melepaskan semuanya. Di saat sadarkan diri, Dr. Su malah mengenali Nona Ren itu Gu Jie. Seketika jatuh pingsan. Ternyata Nona Ren itu hanya nama samaran. Nama sebenarnya Dr. Gu Jie. Asisten Dr. Su mengantar Dr. Gu ke lantai atas. Di sana sudah ada Profesor Fang, Dr. Shenli, dan orang tua Dr. Su. Orang tua Dr. Su mengucapkan terima kasih karena telah membantu menyembuhkan anaknya. Ternyata sedari awal Profesor Fang mengutus Dr. Gu atas permintaan orang tua Dr. Su. Dan terlihat bagaimana proses dari awal Profesor Fang yang terus memperhatikan perkembangan psikologis Dr. Su hingga akhirnya dia memutuskan mengirim Dr. Gu untuk menyamar sebagai pasien. Profesor Fang memilih Dr. Gu karena Dr. Gu merupakan teman sekaligus kunci agar diri Dr. Su merasa telah dimaafkan. Dan sedari awal, semua proses pertemuan Dr. Gu dan Dr. Su sudah diprediksi oleh Profesor Fang. Dan Profesor Fang bekerja sama dengan Dr. Gu untuk meyakinkan dan menantang sifat Dr. Su yang selalu ingin menang dan mencari titik celah saat terlemah Dr. Su, dan metode itu berhasil. Semua orang pergi saat tahu Dr. Su telah sadarkan diri. Mereka meninggalkan Dr. Gu sendiri. Dr. Gu seperti mengingat lagi masa di saat terakhir dia bertemu tunangannya. Di saat itu,
Ternyata tidak hanya Dr. Su dan tunangannya, tapi juga Dr. Gu dan tunangannya. Saat Dr. Gu tenggelam dalam kenangan, Profesor Fang datang dan memintanya melepaskan beban hatinya sama seperti Dr. Su. Ternyata tunangan Dr. Gu juga berada di dalam mobil itu, yang berarti tunangan Dr. Gu juga ikut jadi korbannya. Akhirnya, Dr. Su dan Dr. Gu sama-sama berusaha melepas beban di hati akibat dari rasa bersalah yang terus menghantuinya. Dan mereka sama-sama berusaha bangkit kembali. Terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Sampai jumpa.